Kalau boleh tahu berapa lama si Vira melakukan Bikom? Sudah berapa lama Bu tadi? Dari Agustus 2020 Bu, jadi sekarang di bulan April, 10 bulan ya Bu ya, kurang lebih. Ya, wow. Ya, saya 10 bulan. orang tua yang lain juga patut iri ya, sama ke siapa yang nggak ingin anaknya kayak gitu, semua pengen ya. Waktu itu kayaknya kita udah apapun yang anu lah, saya bisa mengerti kebahagiaannya Bu Lisa. Saya pun mungkin akan melompat ke girangan mungkin kalau anak saya udah di anak saya memang nggak punya chance untuk sharing kemajuan anak saya. Anak saya umurnya 28 tahun tapi orang-orang bilang, oh anakmu udah gede gini nih. Tapi saya lakukan Bikom itu ke anak saya. Anak saya karena sekarang itu tenang. Ya tenang itu walaupun dia umur sekian loh Bu. Udah kayaknya kalau udah mungkin paling tua ya. Di antara grup-grup ini anak saya mungkin paling senior. Itu pun ada perubahan. Yang saya sayangkan ya, kok nggak dulu, kalau dulu waktu anak saya masih kecil kan saya punya chance untuk membuat dia sekolah, gimana kesana kemari gitu ya, tapi ya nggak apa-apa lah. Saya sangat menikmati anak saya, berrelasi dengan anak saya itu kalau biasanya dulu kita itu harus kayaknya gimana ya. Sekarang itu ya banyak hal-hal yang dulunya nggak ada, tiba-tiba itu ada gitu. Jadi saya tuh bingung kalau dulu kita harus ngajar itu seperti kalau di tempat terapi. Kalau sekarang itu bisa seperti anak-anak pada umumnya dia bisa mengambil bahasa itu kalau kita gunakan, dia bisa mencontoh itu gitu. Seperti kalau bahasa Jawa ya, kalau kita kan biasanya terapi nggak pernah melakukan bahasa Jawa dan pembantu-pembantu saya ngomongnya bahasa Jawa. Nah dia tuh bisa tahu kalau maunya dirasain. Kalau pembantu saya bilang ini Koko lagi kalau guyang guyu itu kan ketawa sendiri gitu ya. Guyang guyu ngomong sama saya ya nggak terlalu keras sih. Dia kan ngomong Koko tidak guya-guyu. Apa guya-guyu? Dia ambilin kita nggak pernah ajarkan, maksudnya kita ngomong bahasa Jawa itu ya dia nggak tahu kan, nggak tahu. Sekarang tahu. Jadi sekarang kita kesulitan ngomong pelan-pelan ya. Kalau adiknya ngomong dengan saya, Mah besok aku mau ke mall. Dia akan tanya, Titi kemana? Besok Titi kemana? Nah, akhirnya ya itulah yang menurut saya kita tuh bisa tahu bahwa anak kita itu improve-nya walaupun dari dia bisa mengambil dari informasi dari lingkungannya tanpa seperti kita ngajarin satu-satu ya kita mamanya gini, saya tahu dia seneng ke mall A gitu. Saya ngomong sama adiknya, Mah, kita besok ke mall ini ya, ke Tunjungan Plaza ya. Kita nggak usah ngomong keras-keras, dia pasti telinga. Mungkin Bu yang lain coba, dia pasti akan dengerin cuman karena anak saya bisa bertanya, dia akan ngomong, Mama besok kemana? Dia tuh check and recheck, bener nggak yang dia dengar tadi, saya mau kemana? Nah itu, nah jadi negosiasinya itu juga enak sekarang, walaupun kita kalau zaman dulu memang saya janji selalu saya harus tepati, karena saya nggak mau anak saya itu nggak percaya sama kita ya. Tapi sekarang ini saya bisa lumayan lah, bisa ingkar janji dikit-dikit lah. Saya kasih alasan gitu, Mama capek. Bisa besok enggak ya? Oke, dia bisa accept. Bisa, dia sekali. Kalau nggak diturutin atau yang nggak kita sudah janji nggak dilakukan, wah dia bisa marah sekali. Nah itu yang menurut saya itu improvement itu belum tentu juga yang seperti ini ya, sesuatu yang kelihatan seperti Vira itu sangat obvious ya, sangat jelas kelihatan. Tapi saya juga kadang-kadang kayak mamanya enggak marah. Kalau dulu dibilang enggak boleh langsung marah, sekarang enggak, kita ngomong enggak boleh ya, dia bisa terima. Nah itu suatu
kemajuan kan yang nggak terlalu emosional seperti Shalendra. Mungkin sekarang kalau dikasih tahu nggak boleh gitu, mungkin nggak seheboh zaman dulu gitu ya. Oke, kira-kira sebentar saya mau tanya, biasanya dalam sesi ini kita share apakah ada pembicara ini nomor HP-nya, kadang-kadang orang tua banyak yang meminta karena kalau mau tanya secara pribadi gitu loh. Jadi kita share nomor kontaknya ibu-ibu ini berempat. Kira-kira ada yang keberatan nggak? Bu Yeni, Bu Ati, Bu Dia, sama Bu Lisa. Tidak, Bu. Boleh ya? Boleh, Bu. Bu Dia. Oke, boleh semua ya. Nanti Melia tolong di-share dengan ibu-ibu, nomor ibu-ibu ini. Karena saya tahu biasanya orang tua yang lain itu, ada yang orang tua tuh nggak suka tanya di ini, mereka suka one on one ya. Mungkin dia tertarik kasusnya yang mana, saya mau tanya lebih banyak. Nah, itu mereka bisa bertanya lebih karena kadang-kadang yang kita sharekan di sini ini mungkin belum lengkap gitu ya. Melia, ada nggak pertanyaan-pertanyaan untuk ibu-ibu ini? Iya Bu, ada Bu. Oke, bisa tanyakan ke ibu siapa gitu. Ini dari Bunda Ara, mau bertanya ke Bu Dia. Itu terapi makanannya seperti apa ya Bu? Terima kasih Bu. Mungkin Bu Dia unmute. Bu Dia ininya bisa sudah. Gimana Bu pertanyaannya? terapi makanannya seperti apa Bu? Ibu kalau mempersiapkan Terapi makanannya memang butuh ini sih, memang butuh usaha yang lumayan merepotkan sih. Jadi setiap apapun yang masuk ke mulutnya Shalendra, termasuk makanan, termasuk kadang-kadang dia masih makan sesuatu kayak kadang bedak pun masih zaman dulu, bedak pun masih kemakan sama dia. Semua hal yang masuk ke dalam mulutnya itu kita ambil sedikit sampel untuk kita serahkan ke terapis Bicom. Gitu. Semuanya, semua. Termasuk sabun yang dia makan, termasuk pasta gigi, termasuk air, termasuk semuanya, pokoknya semua. Oke, mungkin Ibu bisa ceritakan bagaimana kita kolek sampelnya ditaruh di mana? Ya, sampelnya biasanya kita ada wadah plastik kecil. Ada wadah plastik kecil itu kita taruh di situ dan kita sementara taruh di kulkas. Taruh di kulkas sampai waktu terapi Bicom datang. Shalendra biasanya hari Senin, tiap hari Senin datang itu biasanya kita datang beserta membawa serta sampel-sampelnya selama 1 minggu ini. Itu. Oke. Ada sampel plastik kecil yang ada klip di atasnya itu, nanti semuanya taruh di situ, Bu. Satu persatu. Satu persatu, ya. Mungkin itu jawab ya. Makasih Bu Dia. Melia, ada pertanyaan lainnya? Untuk orang tuanya sudah tidak ada Bu. Nggak apa-apa. Untuk ini pertanyaannya untuk secara umum. Ya. Izin bertanya Bu, apakah ada anaknya yang masih minum susu sambil minum suplemen? Ya. Minum susu sambil minum suplemen. Terus pertanyaannya apa? Hanya seperti itu, Bu. Oh. Ya, kalau minum susu sambil minum suplemen, Bu Lisa kayak umur 2 tahun ya, si Vira masih minum susu, Ibu? Kebetulan Vira umur 2 tahun masih minum susu formula, Bu. Susu formula dan dua-duanya anak saya itu alergi susu sapi. Jadi dari kecil mereka minum susu kedelai. Sampai sekarang, Ibu? Enggak, sampai usia Vira 3 tahun, kakaknya 4 tahun itu saya stop susu. Karena anak-anak saya makannya kurang banyak, Bu. Jadi susunya saya stop supaya mereka makan biasa lebih banyak. Oke. Makasih. Mungkin Shalendra, Bu, masih minum susu? Shalendra kebetulan saat mulai pertama kali
terapi Bikom itu sudah lepas minum susu. Oke. Bu Ati masih minum susu? Di unmute. Ibu. Ya. Aldi sebelumnya tidak minum susu. Saya dari September, cuma dalam 2 bulan terakhir ini saya kasih. Saya kasih susu karena dengan target saya ingin naikkan berat badan. Oke. Jadi saya kasih susu. Adapun suplemen sama susu enggak apa-apa dikasih. Jadi sebelum minum susu saya kasih suplemen. Oke. Ya. Tapi ya kadar kekentalannya itu saya riset. Jadi kalau sekian takar apa reaksinya? Biasanya reaksinya ke BAB-nya. Biasanya reaksinya ke BAB-nya atau hiperaktif, tapi setelah 1 bulan ini dia tidak hiperaktif. Lagian juga sebelum saya kasih, saya bawa sampel dulu ke alat Bikom supaya dia tidak alergi. Oke, ya. Oke. Minum susu. Bu Ati, untuk Bu Yani kayaknya udah pergi, ini ditutup nih. Bu Yani mungkin lagi. Bu Yani anaknya masih minum susu kan? Ya masih kecil. Masih konsumsi susu ya, Bu? Halo. Mungkin untuk anak-anak yang diet kasein free memang tidak boleh minum susu ya. Kalau gluten free, kasein free itu tidak. Kasein free itu nggak minum susu. Turunannya ya. Saya tidak tanya nih. Maesa sudah tidak minum susu. Kalau Dana masih minum susu. Alhamdulillah sebelumnya Dana itu tidak pernah bisa cocok pakai susu. Jadi lebih ke susu kedelai ya. Susu kedelai sekitar 8 bulan ini sudah mulai bisa formula. Jadi pakai susu formula biasa malah sekarang udah nggak masalah, nggak diare, nggak ada ini. Itu. Makasih Ibu. Oke, Kak Ibu itu kan suplemen minum susu. Oke. Nah, ini kan juga melihat kalau mamanya dia ada alergi ya diterapikan dulu alerginya susunya itu supaya tidak membuat, karena susu itu jadi makanan utama kan, kalau mamanya dia makanan utamanya alergi itu akan membuat dia behaviornya mempengaruhi perilaku anak gitu ya. Apalagi kalau kita nggak bisa memberikan ini Nutracare itu enzim yang pas dosisnya dengan anak, maka gangguan perilaku itu biasanya akan terus timbul. Gitu. Oke, Melia, ada pertanyaan yang lain? Ini ada Bu pertanyaan baru untuk Bu Ati. Sebelum terapi Bikom di Kendari, berapa lama terapi suplemen dan apa progresnya? Oh, terapi suplemen aja Bu Ati. Ya, terima kasih. Alhamdulillah saya dari kenal Dokter Ali itu tanggal 7 September 2019. Jadi berarti saya mulai suplementasi itu di tanggal 9. Tanggal 9 sampai nanti di bulan April kan itu baru terapi jarak jauh. Nah, saya kan terapi jarak jauh, tapi sebelumnya itu terapi suplemen. Progres yang saya temukan adalah pertama itu di buang airnya yang busuk. Buang airnya yang busuk sekali. Tapi berdampak positif terhadap perilaku. Dia mulai tenang. Tadinya tidak tidur, malah saya itu pernah alami tidak tidur 45 hari menemani dia. Itu suatu yang 45 hari itu luar biasa pusing gimana di kantor, mana harus harus menemani dia, karena jujur saja kalau dia kotoran, kalau saya tidak temani, saya biarkan di kamar main sendiri, saya tertidur, nanti kotorannya dihambur karena belum mengerti tentang kotoran. Jadi harus betul-betul saya temani. Adapun saya tertidur sebentar barang 15 menit atau 20 menit itu harus gantian bapaknya atau kakaknya. Tapi yang menjadi masalah dulu kan karena bapaknya tugas di Wakatobi, saya di Kendari. Jadi all of semuanya itu dilakukan.
Ya, jadi yang membuat saya luar biasa itu dari mulai tidurnya sama tenangnya pada saat. Nah, memang tidurnya masih ngaco sih, masih susah untuk tidur, tapi paling tidak sudah ada mau tidur. Entah itu pagi baru tidur, entah itu yang jelasnya sudah ada tidurnya. Oh, Terus nampak di fisiknya yang tangannya sudah mulai memerah, tadinya kan pucat sekali. oke. Mungkin kurang tidur ya, saya kira itu. Ya, jaraknya itu ya berarti dari September 2019 nanti April 2020 baru Bikom jarak jauh kan ya, sekian bulan lah itu dengan suplemen saja. Iya, memang dulu Kendari ini waktu itu mau buka tapi kendala pandemi, terus kita nggak bisa kemana-mana. Yang awal-awal itu terus ya semuanya untuk terapi jarak jauh pun kan juga ada kendala. Nggak semua orang bisa menerima ini. Kalau memang nggak bisa menerima, nggak apa-apa. Yang penting kan ya harus yakin. Kalau yakin itu baru akan terlihat gitu. Ya, memang Dokter Ali pun untuk menerangkan jarak jauh juga susah. Ya. Mungkin ada pertanyaan lagi, Melia. Makasih Bu Ati jawabannya. Ya, makasih.